Spider-Man, siapa yang tak mengenal sosok pahlawan ikonik yang satu ini? Seperti namanya, Spider-Man memiliki kekuatan atau mutasi dari seekor laba-laba, dan dengan ciri khas karakternya yang tengil, Spider-Man telah sejak lama menjadi salah satu karakter paling membekas dan memiliki basis penggemar terbanyak di universe Marvel. Bagaimana tidak? Berbeda dengan superhero lain yang sering menampakkan wajahnya, Spider-Man justru sebaliknya. Dengan topeng laba-labanya yang khas, membuat sosoknya itu diselimuti misteri. Semua orang bisa menjadi Spider-Man tanpa memandang gender, ras, ataupun umur. Stan Lee menyebutkan bahwa Spider-Man merupakan superhero paling realistis, dikarenakan ia memiliki masalah pribadi yang hanya dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. Lantas seperti apa kehidupan dan kekuatan Spider-Man yang disebut-sebut sebagai seorang superhero realistis itu? Untuk itu mari kita mundur, jauh, lebih jauh dan sangat jauh, bahkan sebelum kehidupan muncul di dunia. Nate, seorang dewi laba-laba yang merupakan anak dari seorang elder god bernama Ostur dan Gea. Nate seperti anak kecil pada umumnya, adalah orang yang periang dan suka sekali bermain dengan kakaknya yang bernama Satra, yang merupakan seorang dewi tawon. Hari-hari berjalan seperti biasanya, hingga suatu ketika Satra mendapatkan tugas dari kedua orang tuanya untuk membuat sebuah peta takdir mengenai kehidupan manusia yang mencakup multiverse. Satra yang mendengar kabar tersebut merasa sangat gembira dan percaya diri dapat melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Dan tak lama kemudian lahirlah sebuah struktur yang bernama The Greatness. Namun sayangnya, struktur yang dibuatnya ini sangatlah monoton, karena entitas di dalamnya hanya diprogram untuk mempunyai satu cerita dan satu jalan pikiran saja. Hal semacam ini tidaklah memuaskan kedua orang tuanya. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan hal yang membosankan. Mereka pun akhirnya bertanya kepada adiknya, Nate, apakah ia ingin mencoba untuk membuat kreasi seperti kakaknya? Dan sesuatu yang tak disangka-sangka yang begitu mengejutkan pun terjadi. Dengan rasa haru dan kagum yang mendalam, mereka sepenuhnya terpesona ketika melihat karya Nate yang jauh lebih bagus ketimbang buatan kakaknya. Nate menamai kreasinya itu Jaring Takdir dan Kehidupan, atau The Web of Life and Destiny. Karya ini membentuk sebuah sarang atau jaring laba-laba yang begitu indah, dengan laba-laba besar yang menjulang di tengahnya. Tanpa disadari siapapun, kebisuan mulai merayap di sudut hati Satra, yang menyaksikan keajaiban kreativitas adiknya yang luar biasa itu. Dia merasa kerja kerasnya tidak diakui oleh kedua orang tuanya. Dia pun tanpa disadari membiarkan benci iri dan dengki tumbuh dalam hatinya. Satra dengan nada terhuyung-huyung antara iri dan angkuh, tak bisa menahan diri dan bertanya kepada Nate tentang apa yang dilakukan adiknya itu. Dengan polos dan kebahagiaan yang melekat di wajahnya, Nate yang tak menyadari getir di balik kata-kata Satra, berkata dengan suara gemetar yang menampakkan rasa takjubnya. Biarkan semua orang menemukan jalan mereka sendiri. Biarlah mereka menjelajah ke arah yang mereka inginkan. Mungkin ke kiri, mungkin ke kanan. Siapa yang tahu? Yang pasti, bukanlah kita yang menggenggam takdir mereka. Ini adalah konstruksi kita, tetapi ini adalah cerita mereka. Kata-kata ini terucap dengan keyakinan yang dalam, seolah-olah Nietzsche memahami sepenuhnya makna bebas dan petualangan dalam kehidupan. Ia nampak menghargai keunikan setiap individu dan mengakui bahwa setiap orang memiliki kontrol atas jalannya sendiri. Semua dewa dan dewi juga kagum dan sepakat bahwa karya Nietzsche harus diwujudkan ke dalam dunia nyata. Namun, tanpa diketahui siapapun, keadaan Satra semakin memburuk. Ia terbakar oleh api cemburu yang tak terkendali yang terus menjalar di hatinya. Nietzsche pun kemudian membuat sebuah entitas yang bernama The Great Weaver, yang mempunyai tugas untuk menjaga dan memilih siapa yang berhak untuk menjadi seorang superhero yang sangat populer dan ikonik dalam dunia Marvel. Siapa lagi kalau bukan Spider-Totem, atau avatarnya yang lebih dikenal dengan sebutan Spider-Man, seorang pahlawan yang akan merajut jaring kisah dan petualangan yang luar biasa. Pemilihan avatar dari Spider-Totem sangatlah random, dipilih secara acak dari berbagai universe. Bisa saja dia memiliki kepribadian baik atau jahat, bisa saja merupakan seorang dewa, atau merupakan manusia biasa. Pemilihan ini tidak memiliki kriteria apapun. Mereka juga akan mendapatkan kekuatan laba-laba sebagai hasil dari takdir mereka yang terhubung dengan jaring takdir dan kehidupan. Tetapi kekuatan laba-laba dan cara memperolehnya berbeda setiap orang. Seperti yang terjadi pada kasus Miguel O'Hara yang berasal dari Earth 928, yang berbeda dari Spider-Man yang lain. Alih-alih digigit oleh laba-laba, Miguel adalah hasil dari percobaan rekayasa genetik dari lab. Alhasil, kekuatan yang ia miliki berbeda dari Spider-Man lainnya.
yang mana ia tak bisa menempel di dinding secara natural ataupun memiliki indera keenam. Tetapi di balik kelemahannya itu, Miguel memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat kuat, cakar beracun di bagian lengannya, dan otot jarinya yang sangat kuat, sampai-sampai dapat menembus tembok atau dinding dengan mudah yang seringkali ia gunakan untuk memanjat gedung. Bahkan saat Miles Morales melihat Miguel melakukan adegan tersebut, heran dan berkata, "What are those claws? Dude, are you sure you're even Spider-Man?" Namun, apabila mereka yang terpilih bukanlah seorang yang pantas, maka akan didatangkan sebuah kutukan supranatural untuk menghabisi nyawa mereka, seperti yang terjadi pada Peter Parker yang berasal dari Earth 90214 dan Cindy Moon dari Earth 616. Meskipun begitu, semua Spider-Man memiliki kesamaan yang sama, yaitu akan adanya sebuah cerita yang pasti terjadi, atau yang biasa Miguel sebut dengan kata canon event. Canon event adalah pengertian dari hal yang pasti dan akan terjadi suatu saat nanti di sebuah kehidupan, sesuatu yang tidak bisa dihindari, dijauhi, apalagi ditolak. Sederhananya, itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan harus terjadi. Miguel mengatakan, itu adalah sebuah kisah yang pasti dan dirasakan oleh semua Spidey, baik yang bagus ataupun yang buruk, atau bahkan yang sangat buruk. Untuk menjadi seorang Spider-Man bukanlah sebuah hal yang mudah, bahkan sebelum digigit atau menjadi seorang Spider-Man pun, kehidupannya sudah tercatat dalam sebuah takdir. Bayangkan saja, untuk menjadi seorang Spidey, mereka harus rela ditinggalkan oleh orang tuanya ketika masih belia, dan terpaksa harus tinggal bersama paman atau bibinya. Bahkan tak jarang pula seorang Spidey yang harus terpaksa tinggal di sebuah panti asuhan dan terkadang mengalami masa kelam lainnya seperti dibully, abuse, dan lain-lain. Mereka akan tetap menjalani hal tersebut setiap harinya sampai pada suatu masa mereka digigit oleh laba-laba. Tetapi dengan catatan mereka dirasa sudah pantas untuk terpilih menjadi seorang Spider-Man. Kehidupan akan terasa membaik setelah menjadi seorang Spider-Man. Dalam semalam, tubuh seorang pecundang dapat berubah 180 derajat. Layaknya mengganti mesin mobil tua dengan mesin F1. Badan menjadi atletis, muka simetris, dan tubuh sempurna yang membuat mereka dalam sekejap menjadi seorang primadona. Namun, tak sedikit pula para Spidey yang kesulitan untuk beradaptasi dengan tubuh mereka, dikarenakan refleks, otak, serta seluruh indera mereka bergerak sangatlah cepat, sampai-sampai melihat seluruh dunia dalam gerak lambat. Mereka dapat memikirkan belasan hal dalam kurun waktu beberapa detik saja. Hal inilah yang menyebabkan Spider-Man dari yang tadinya introvert bisa menjadi seseorang yang sering berbicara dan tengil. Waktu berjalan terlalu lambat untuk mereka yang berpikir terlalu cepat. Untuk mendapatkan sesuatu, pastinya ada harga yang harus kita bayar. Jika seorang Spidey telah mendapatkan kekuatannya, maka cerita yang akan dialaminya pun akan berlanjut. Beberapa bulan setelah ia mendapatkan kekuatannya, mereka pasti akan dikejutkan oleh berita kematian orang tercintanya, Peter Tobey Maguire dengan kematian pamannya, Ben, Peter Andrew Garfield dengan kematian pacarnya, Gwen, Peter Tom Holland dengan kematian bibinya, May. Di waktu yang bersamaan, yaitu beberapa bulan setelah Spider-Man debut, orang-orang tercinta mereka akan sama-sama meninggal, dikarenakan ulah penjahat yang sedang mereka lawan pada saat itu. Dan kalimat yang sama pun akan terucap. Remember, with great power comes great responsibility. Cerita dan takdir tersebut tidak dapat diganggu-gugat, karena dianggap dapat menyebabkan sebuah ketidakstabilan dan berpotensi menyebabkan kehancuran sebuah alam semesta. Seperti yang dialami di dunianya Miguel dan Peter Parker dari Universe 616. Spider-Man mengajarkan kita bahwa tak selamanya yang baik itu benar, dan yang benar itu baik. Tetapi ada hitam di balik putih, dan putih di balik hitam. Di balik sosok periangnya, terdapat sebuah luka dalam dan trauma seorang manusia. Spider-Man merupakan seorang pahlawan yang dekat dengan kematian. Bisa dibilang, kematianlah teman pertamanya, yang selalu ada dan setia menemani perjalanan pahlawan tersebut. Lantas untuk apa semua penderitaan ini? Perlu diketahui bahwa di balik kedamaian dunia, terdapat rintik-rintik kekacauan yang siap menghujani gelapnya bumi. Viktor Frank, seorang neurolog, psikiater, dan penulis asal Austria, pernah berkata, kita bisa menemukan makna hidup dengan 3 cara yang berbeda. Dengan melakukan kebajikan, dengan menjalankan nilai-nilai tertentu, atau dengan menderita. Dan kita semua pun tahu bahwa Spider-Man termasuk yang terakhir. Spider-Man ditempa setiap harinya dengan berbagai cobaan, dan cobaan itulah yang membuat Spider-Man menjadi tentara yang sangat kokoh dan tangguh layaknya Kapten Amerika. Spider-Man diciptakan untuk melindungi manusia, dan menjadi salah satu garda terdepan untuk menghalau semua entitas yang tidak diinginkan di alam semesta. Perlu diketahui pula bahwa musuh Spider-Man sangatlah banyak,
dan tersebar di seluruh alam semesta. Baik penjahat level jalanan seperti Kingpin, yang merupakan seorang politikus sekaligus bos mafia bawah tanah, dan sampai penjahat ikonik yang merupakan seorang CEO dari perusahaan Osborn yang memiliki kepribadian ganda, Green Goblin, atau sang master ilusi dan teknologi yang bernama Mysterio, atau sang pemburu handal dari multiverse yang mempunyai hobi untuk memburu Spider-Man dan mempunyai misi untuk menguasai multiverse, The Inheritors. Dan bahkan kakak dari sang dewi laba-laba itu sendiri, Satra, sang dewi tawon, yang hanyut dalam rasa iri dan dengki yang membuatnya ingin menguasai kreasi adiknya. Menjadi Spider-Man merupakan sebuah takdir yang tak dapat dipungkiri. Mendapatkan kekuatan yang besar juga berarti menanggung tanggung jawab yang besar pula. Semua Spider-Man tahu akan hal tersebut. Mereka menyadari betapa beratnya beban yang akan atau sedang mereka angkat di setiap langkahnya. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf aliran nihilisme pun pernah berkata, hidup itu menderita, bertahan hidup adalah menemukan makna dalam penderitaan. Spider-Man mengetahui bahwa ia tidak dapat menyelamatkan semua orang. Sebagai sosok yang ditempa oleh tragedi, yang berdansa dengan kematian, mereka tahu betul akan hal itu. Ketika sedang melawan penjahat alien, ketika sedang menangkap para tahanan yang kabur, bahkan ketika seluruh dunia memalingkan wajahnya dan melihat alam semesta hancur, Spider-Man akan tetap menjadi Spider-Man, tanpa paksa, tanpa pamrih. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?